Jangan sampai deh tahu dia ternyata pemarah setelah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang harus kamu pahami sebelum memutuskan menikah dengannya, biar tak ada sesal nantinya. Menikah itu komitmen jangka panjang yang berlaku seumur hidup. Orang yang memutuskan untuk menikah adalah orang-orang yang berani berkomitmen sepanjang hayatnya untuk menghabiskan waktu dengan orang yang diyakini menjadi pasangan hidupnya. Menikah bukan sesuatu yang mudah, menyatukan dua insan dengan banyak perbedaan tentu saja butuh banyak perjuangan. Sayangnya, enggak semua pernikahan berakhir bahagia. Ada yang menikah tapi enggak bahagia, menikah tapi enggak saling cinta, dan menikah tapi sudah enggak saling menginginkan lagi. Ada juga yang akhirnya menyerah lalu terpaksa mengikhlaskan hubungan. Pernah pernikahan demi kebaikan bersama dan akhirnya berpisah. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi ini realita yang harus dihadapi. Maka sebaliknya pahami hal-hal yang tentang pernikahan ini sebelum kalian memutuskan membangun rumah tangga. Pacaran lama nggak harus berakhir di pelaminan. Pernikahan itu harus didasari keyakinan keduanya untuk saling mencintai dan hidup bersama selamanya. Banyak loh orang yang menikah dengan alasan sudah lama berpacaran dan takut nggak mendapatkan pasangan lain, meskipun sebenarnya ia nggak merasa yakin dengan pasangannya. Padahal pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Kamu harus benar-benar yakin bahwa dia adalah pasangan yang akan berbagai suka dan duka bersama selamanya. Menikah bukan sekadar ingin mengubah pasangan menjadi lebih baik, karena kamu tak pernah bisa mengubah orang lain jadi apa yang dirimu inginkan. Jangan pernah berpikir bahwa mengubah pasangan jadi yang kamu harapkan, karena itu cuma akan membuatmu merasa kecewa atas ekspektasi yang berlebihan. Daripada berusaha mengubah, lebih baik berusaha menerima pasangan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Caranya adalah dengan harus berkompromi. Jadi, buang jauh-jauh pikiran, aku bisa mengubah pasangan. Ya, berapa hal yang dimiliki pasangan memang bisa diubah, misalnya kebiasaan sementara. Lebih banyak hal lagi yang tidak bisa diubah seperti sifat, karakter, dan kepribadian. Meskipun kamu bisa mengubah pasangan, hasilnya pun pasti berbeda dengan pasangan yang memang ingin berubah sesuai keinginannya. Latar belakang keluarga bisa mempengaruhi kehidupan pernikahan. Pasti terasa sulit bila kamu mencintai orang yang jarang mendapatkan cinta dari keluarga selama hidupnya. Orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya dalam menjalani sebuah hubungan. Kalau orang tuanya nggak pernah saling menunjukkan rasa cinta, anaknya punya potensi buat sulit untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Juga loh, baginya cinta itu akan terasa klise dan abu-abu. Nah, dia yang terbiasa hidup tanpa cinta akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika komitmennya pun ia tidak punya gambaran yang utuh dan baik soal kehidupan pernikahan. Kamu harus lebih dahulu selesaikan dengan diri sendiri caranya, yakni dengan bersahabat dan memaafkan hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa kecil. Banyak anak korban perceraian orang tua yang belum selesai dengan diri sendiri dan belum bisa memaafkan orang lain. Hal ini membuat banyak masalah muncul dalam hubungan seperti kepercayaan kepada orang lain. Nah, penting loh untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sebelum menikah. Luka dari masa lalu harus disembuhkan dengan diobati,
seumur hidup. Jumlah anak yang diharapkan dan bagaimana cara membesarkannya, anak juga perlu dibicarakan dengan calonmu sendiri. Dia ingin punya anak 5, sementara kamu cuma mau 2 saja. Hal begini bisa jadi masalah di masa yang akan datang. Coba obrolkan dulu deh dengan pasanganmu, biar bisa saling merencanakan soal kehamilan dengan lebih matang. Selain itu, kamu juga harus klop soal urusan mendidik anak dengan perasaan. Kebiasaan baik atau buruk akan dibawa terus seumur hidup, termasuk ke dalam kehidupan pernikahan. Kalau kamu menikahi orang yang jorok, kamu harus siap-siap melihat cucian piring yang menumpuk dan baju kotor berserakan di mana-mana. Nah, kenali dulu deh kebiasaannya sebelum menikah. Dan perkirakan apakah kamu bisa kompromi dengan itu seumur hidup atau enggak. Karakter seseorang itu nggak akan bisa diubah. Jangan sampai deh tahu dia ternyata pemarah setelah menikah dan mendapatkan kekerasan setiap hari. Nggak hanya kebiasaan saja, kamu juga harus bisa kompromi dengan karakter pasangan. Selamanya, lihat bagaimana cara calon pasanganmu menyelesaikan masalah dan bagaimana dia mengungkapkan kemarahan. Cara ini bisa digunakan untuk memahami bagaimana karakternya dia. Ambisi soal pekerjaan bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Didiskusikan dulu pembagian kerja setelah menikah. Enggak semua wanita mau jadi ibu rumah tangga. Ada juga wanita yang ingin punya karir supaya bisa lebih mandiri. Enggak ada pilihan yang salah asal dikomunikasikan dengan calon pasangan. Saling memahami keinginan dan ambisi karir serta saling mendukung, itu lebih baik kan? Pernikahan enggak seharusnya mengorbankan mimpi kamu dan pasanganmu kelak. Ternyata pembicaraan seks harus dimulai sejak sebelum menikah. Kamu nggak mau kan setelah nikah baru tahu bahwa kamu dan pasanganmu beda orientasi seksual. Kehidupan pernikahan nggak lepas dengan hubungan seksual, bukan untuk mengajari melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, tapi obrolan soal ini kan ternyata harus dibicarakan sebelum menikah. Siapa tahu calon kamu itu beda orientasi seksual denganmu. Bisa jadi calonmu nggak berhubungan intim denganmu. Yang paling penting adalah kebiasaan tentang keuangan. Bagaimana cara menabung dan menghabiskan uang itu perlu didiskusikan. Hal ini cukup viral dalam hubungan rumah tangga, yaitu soal uang. Kamu pasti ingin punya kehidupan finansial yang stabil untuk berdua dan anak-anak di masa akan datang. Tapi ternyata kebiasaan calon pasangan yang suka menghaburkan uang atau berutang dan gak tahu caranya menabung bisa jadi masalah besar kan? Jadi nggak perlu buru-buru menikah, apalagi kalau calonmu nggak tepat. Menikahlah dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Pastilah kalian mengenali pasangan dan juga tahu menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Nggak selalu semanis madu sepertinya di iklan atau seperti di film-film romantis.